Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Sebentar kita akan memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah kami. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau belajar memberikan yang terbaik. Kami percaya waktu kami memuji Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang besar yang dari Tuhan. Berkati hamba-Mu, juga setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hadirat Tuhan kita alami di tempat kita masing-masing. Dan sebentar kita akan naikkan sebuah pujian, kita punya Tuhan yang sangat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan Kau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, amin, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama, Engkau baik, teramat baik, amin. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Apapun keberadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebentar Kau akan berkata-kata buat setiap kami Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan itu baik buat setiap kita. Bapak, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kami. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sudah tidak terasa kita sudah ada 8 minggu berada di rumah beribadah kepada Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
Apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, yang terus memberikan kami kekuatan, yang terus memberikan kami kemampuan untuk dapat semakin mengenal suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindu supaya kami Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semua perkataan-perkataan yang daripada Tuhan saja, buka hati dan pikiran kami, dan batin kami Tuhan dapat disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan mulai awal sampai dengan akhirnya pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan langsung saja membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitabnya. Mari kita lihat apa yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Perikop di atas menuliskan dosa dan penderitaan. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Ayat 3, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 4, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu Saudara, begitu sering pandangan-pandangan yang dilontarkan, bahkan sering tidak bisa terpisahkan antara dosa dan penderitaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Pandangan orang begitu mengklaim bahwa ketika orang menderita, ketika orang mengalami suatu penderitaan, berarti dia adalah orang berdosa. Kalau orang Batak sering bilang, Tuhan imai, ayalani dosa na doi. Kalau bahasa Indonesianya, mampus lo. Itu karena dosamu, itu karena dosa-dosanya. Nah kalau kita melihat bahwa penderitaan itu ternyata orang yang mengalami kedukaan itu ternyata belum tentu membuat orang menjadi empati. Menjadi hatinya tersentuh oleh penderitaan yang dialami orang. Tetapi di sisi lain begitu orang menemukan penderitaan, diperhadapkan dengan penderitaan, maka ada banyak orang-orang juga tertawa. Bahkan senang dengan penderitaan yang dialami. Karena itu akibat dari perbuatannya. Bapak Saudara, mari kita lihat.
Pandangan umum di dalam Alkitab yang juga ini terjadi pada masa itu. Kalau kita lihat di Ayub 4 ayat 7 sampai pasal dengan yang 22 ayat yang ke-10. Kalau kita bisa baca nanti di rumah, cerita Ayub ini mulai daripada dia terkenal sampai dia menderita. Orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa Ayub mengalami penderitaan itu karena dosanya. Bahkan sampai istrinya mau menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Teman-temannya sendiri juga memiliki penilaian yang sama. Bahwa Ayub itu mengalami penderitaan yang sedemikian berat karena penderitaan, karena dosa yang dia perbuat kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan dosa yang diperbuat kepada Tuhannya. Kisah yang kedua, mari kita lihat di Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara. Di Yohanes 9 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Kalau kita lihat di kitab Yohanes pasal 9 ini Bapak Ibu Saudara, apalagi di ayat 2, murid-murid bertanya kepada sang rabi, bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah orang yang buta itu atau orang tuanya? Sering diklaim kalau orang sudah mengalami penderitaan, itu akibat dosanya. Contoh yang lain, mari kita lihat di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Paulus memungut seberangkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya si Paulus. Ayat 4, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen. Dia seorang pembantai, pembunuh yang dikenal bahkan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Itu dipandang semua orang di sekitarnya, apalagi ketika dia terpatuk oleh ular berbisa tersebut, dianggap bahwa itu sebab akibat. Paulus dipatuk ular itu karena memang dia ditakdirkan atas perbuatannya di masa lalu. Mari kita lihat kisah yang begitu menarik di dalam Lukas 13 ayat 1 dengan ayat sampai dengan ayat yang kelima ini. Kita akan melihat bagaimana sebentar cara pandang Yesus menanggapi kedua peristiwa yang terjadi di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai yang kelima ini. Mari kita kembali ke dalam Lukas 13. Kita lihat di ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya tercampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan.
Bapak Ibu Saudara, cerita ini dilaporkan kepada Yesus. Di sisi lain, mungkin bahwa orang yang menceritakan ini adalah orang yang mengerti penderitaan yang dialami orang Galilea, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Pilatus membunuh orang-orang yang sedang memberikan korban persembahannya kepada Tuhan karena sangkaan bahwa mereka adalah pengikut dari orang-orang yang tidak mau taat akan perintah Pilatus. Tidak mau membayarkan sebagai tanggung jawab mereka kepada Pilatus. Dan pada akhirnya rasa sakit hati itu menjadi rasa sakit yang bisa membuatkan malapetaka yang begitu besar. Pilatus menyuruh orang-orangnya masuk ke dalam orang-orang yang sedang melakukan ritual ibadah, yang sedang melakukan kegiatan pemberian korban kepada Tuhan, dan dia akan bantai. Dan bukan hanya akan, mereka dibantai habis. Darahnya tercurah bercampur dengan darah korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini suatu tragedi yang sangat mengerikan sekali. Kalau kita melihat ada orang-orang yang sungguh tulus datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah datang kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kerinduan mereka, di tengah-tengah kesungguhan mereka untuk datang bersekutu kepada Tuhan, malapetaka, bahkan maut datang menjemput mereka. Tapi jawab Yesus, ketika beberapa orang melaporkan bahwa orang Galilea mati terbunuh ketika mereka sedang melakukan ibadahnya. Dianggap bahwa mereka juga menjadi bagian orang yang berdosa. Tapi jawab Yesus kepada mereka, ayat yang kedua. Jawab Yesus, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Kemudian ada peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua yang kemudian dilanjutkan oleh Yesus di Lukas pasal yang ke-13 ayat yang keempat dikatakan demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sejarah ini, cerita daripada orang yang tertimpa dari menara ini, ada orang-orang lumpuh di sana, orang-orang yang sakit di pinggir kolam Siloam menantikan gelombang. Bahkan ada orang-orang yang membasuh diri untuk datang mau beribadah ke bait Allah. Tetapi di tengah-tengah kegiatan tersebut, tiba-tiba menara itu runtuh dan menimpa ke-18 orang yang ada di situ. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan yang mungkin terbersit dalam pikiran kita, siapakah orang-orang yang ke-18 ini? Apakah mereka juga adalah orang-orang yang berdosa? Orang-orang yang mungkin pantas menerima hukuman? Orang-orang yang mungkin pantas mendapatkan hukuman atas perlakuan mereka? Siapapun mereka. Di antara mereka
Ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan, mengalami hal yang sama. Tertimpa dengan latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat pandangan Yesus tentang dua peristiwa yang ada di pasal 13 ini. Apa yang Tuhan mau teladankan bagi kita umat-umat Tuhan. Terlebih dalam peristiwa saat ini kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang begitu mengkhawatirkan. COVID-19 ini yang belum kunjung reda, belum selesai. Dan ada begitu banyak korban yang berjatuhan Bapak Ibu Saudara. Cara pandang yang pertama yang boleh kita pelajari pada hari ini. Jangan mudah menghakimi. Ada begitu banyak orang-orang mengatakan si anu meninggal, si anu tertimpa sial, si anu begini. Atau mungkin dikatakan oh ini hukuman akan dunia ini. COVID-19 boleh terjadi itu karena hukuman atas orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan cara pandang yang berbeda. Jangan mudah menghakimi. Karena apapun keadaan kita. Bahkan pandemi COVID-19 yang terjadi. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan itu? Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa rencana terbaik itu. Saya tidak tahu pasti apa rencana Tuhan yang terbaik atas peristiwa ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara jangan kita bertanya, kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa tidak menghentikan COVID ini? Kalau Tuhan Maha Pengasih, mengapa banyak orang-orang yang begitu meninggal? Mengapa begitu banyak orang yang menderita akibat COVID ini? Kalau memang Tuhan Maha tahu, kenapa seolah-olah doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tidak ada jawaban? COVID-19 masih tetap berjalan. Bahkan kita mengurung diri di rumah. Bapak Ibu Saudara. Mari kita pelajari cara pandang Yesus adalah cara pandang yang sungguh berbeda daripada cara pandang kita. Sebagai orang Kristen sejati, kita diajarkan dan saya punya perlindungan pribadi tentang peristiwa yang terjadi pada saat ini. Bahwa kita tahu Tuhan punya jawaban yang terbaik atas peristiwa ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu rencana apa di balik ini. Tapi kita tahu sebagai orang-orang Kristen sejati, kita tahu bahwa Tuhan punya jawaban yang terbaik atas hidup saya dan hidup saudara. Bahwa Tuhan tahu betul jawaban yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sebuah bangunan rumah, jangan terlalu begitu cepat menilai bangunan rumah itu seperti apa. Kok jelek, kok begitu, kok begini. Bangunan rumah yang kita lihat itu yang belum selesai terbangun belum tentu seperti apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat di akhirnya. Lihat di endingnya. Jangan cepat menghakimi. Jangan cepat mengklaim. Jangan cepat membuat satu alasan, oh Tuhan tidak adil. Oh Tuhan tidak maha kuasa. Kita cepat membuat satu penilaian yang kita tidak tahu ending kehidupan ini seperti apa.
Cara pandang yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Cara pandang yang kedua, sadar dan bertobatlah. Kenapa begitu penting ini di ayat yang ketiga dan yang kelima dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu Saudara, ajakan untuk sadar dan bertobat ini bukan semata-mata bahwa Tuhan menakut-nakuti umatnya. Bukan semata-mata Tuhan mengancam umatnya, Bapak Ibu Saudara. Begitu rendahnya Tuhan kita mengancam kita untuk bertobat. Betul? Begitu hinanya, begitu rendahnya Tuhan kita mau mengancam kita hanya untuk bertobat. Begini, bahkan kematian itu sudah pasti, Bapak Ibu Saudara. Kematian itu tidak pernah bisa ditolak oleh semua orang. Tinggal kita menunggu waktu, tanggalnya tanggal berapa, di mana, jamnya berapa, posisinya gimana. Tetapi kita jangan seolah-olah ketika Tuhan mengatakan sadar dan bertobatlah, seolah-olah itu ancaman besar bagi kita. Seolah-olah itu menjadi satu hukuman bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang kita ingat, yang boleh kita pelajari dari cara pandang Yesus tentang dosa dan penderitaan ini. Ungkapan itu supaya mengajak kita, memberikan kita kesempatan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab hidup ini singkat. Tidak ada yang bisa lewat dari kematian itu. Hidup kita ini singkat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, itu sebagai perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Artinya bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Untuk datang kepada Tuhan. Tidak memakai peristiwa yang terjadi saat ini menjadi satu kesempatan untuk kita menghakimi orang lain. Menghakimi diri sendiri. Menyalahkan keluarga. Menyalahkan pemerintah. Bahkan menyalahkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya datang kepada Tuhan, kita menemukan jawaban yang terbaik itu tadi. Atas peristiwa yang kita hadapi. Saya tutup dengan Matius 11 ayat 29, ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, dosa belum tentu mendatangkan penderitaan. Dan penderitaan yang dialami semua orang, bahkan yang dialami oleh dunia saat ini, itu belum tentu karena dosa kita. Tapi dua hal yang kita pelajari dari cara pandang Yesus. Jangan menghakimi, sadar dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang ditaburkan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Ajar kami yang untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan supaya memiliki cara pandang yang benar terhadap peristiwa-peristiwa yang boleh kami hadapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini
yang memampukan kami membuat untuk tetap melangkah maju di dalam Tuhan, untuk membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati dengan luar biasa, ya. Mari sidang jemaat kita terima berkat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada siang hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.